Selamat pagi, selamat siang, anak-anak Bapak kelas 11 IPA dan IPS SMA Swasta Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Jumpa lagi bersama Bapak dalam pembelajaran kita seni budaya, seni musik. Anak-anak Bapak yang baik, kita akan masih melanjutkan materi kita seputaran konsep musik barat. Minggu-minggu yang lewat kita sudah berbicara tentang apa itu musik barat dan sejarah perkembangan musik barat. Nah, sekarang anak Bapak yang baik, kita akan berbicara tentang unsur-unsur musik barat. Apa sih unsur-unsur ya yang membentuk sebuah karya musik orang barat? Ya, itu maksudnya unsur-unsur musik barat. Unsur-unsur pembentuk musik barat ya. Nah, apa-apa saja mari kita saksikan. Yang pertama adalah melodi. Ya, sudah pernah kita singgung. Ini apa itu melodi? Ya. Melodi adalah susunan atau rangkaian nada-nada yang membentuk sebuah lagu atau musik. Unsur utama melodi adalah nada. Apa itu nada? Nada adalah bunyi-bunyian yang memiliki tinggi rendah yang berbeda-beda sesuai dengan frekuensi getarannya. Nada-nada itu adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, ini angka 1 sebenarnya ya, angka 1 yang ada tanda titiknya yang menandakan bahwa itu adalah do tinggi ini anakku ya. Nah, jadi melodi itu adalah rangkaian nada-nada yang membentuk sebuah lagu. Nada-nada itulah unsur utama dari melodi. Dan inilah nada-nada itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 1 titik atau disebut dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Inilah yang dirangkai menjadi sebuah karya musik. Nah, nada-nada tersebut disusun dengan sistem tertentu yang disebut dengan tangga nada. Musik barat menggunakan sistem tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis artinya tangga nada yang memiliki 7 buah nada dan memiliki interval atau jarak-jarak nada 1,5. Tangga nada diatonis terdiri dari 2 jenis, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Nah, ini dia tangga nada mayor, diatonis mayor. Lihat. Ya. C, ini C, D, C atau do, D, re, E, mi, F, fa, G, sol, A, la, B, si, dan C aksen atau C berikutnya itu do tinggi. Nah, lihat, dari do ke re intervalnya 1. Dari do ke re jarak nadanya atau intervalnya 1. Inilah tadi jarak-jarak nada itu. Nah, dari do ke re 1, dari re ke mi 1. Ini dia. Mi ke fa setengah jaraknya, setengah nada atau setengah laras. Fa ke sol jaraknya 1. Sol ke la, maaf. Sol ke la jaraknya 1, la ke si jaraknya 1, si ke do jaraknya setengah laras. Nah, ingat ya nak ya, ini intervalnya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ya, itu interval atau jarak-jarak nada. Ingat, dari do ke re itu 1 laras, re ke mi 1 laras, mi ke fa setengah laras, fa ke sol 1 laras, sol ke la 1 laras, la ke si 1 laras, si ke do setengah laras. Inilah tangga nada mayor, diawali dari do ini. Tangga nada mayor diawali dari do dan berakhir di do juga.
Ya, lihat ini susunannya. Do di garis bantu, re di bawah garis pertama, mi di garis pertama, fa itu di spasi pertama, ini spasi namanya. Sol di garis kedua, la di spasi kedua, si di garis ketiga, dan do tinggi itu di spasi ketiga. Nah, sekarang tangga nada minor. Nah, tangga nada minor itu diawali dari la dan berakhir di la juga. Ya, lihat ini. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Atau A, B, C, D, E, F, G, A. Ya. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Lihat. La ke si satu, si ke do tadi jaraknya setengah, do ke re satu, re ke mi ke fa setengah, fa ke sol satu, sol ke la satu. Ingat saja yang setengah jaraknya itu ya, yaitu si ke do dengan mi ke fa, ya sama kayak sama ke tangga nada mayor tadi ya. Ingat yang jaraknya setengah itu mi ke fa dan si kedo itu setengah, yang lainnya jaraknya satu-satu ya. Nah, inilah tangga nada diatonis itu ya, tangga nada yang jarak-jarak nadanya ada yang satu dan ada yang setengah. Dan tangga nada diatonis itu dibagi dua, itu diatonis mayor yang dimulai dari nada do dan diatonis minor yang dimulai dari nada la. Baik, nak, itulah unsur pertama yaitu melodi. Unsur kedua itu namanya ritme atau irama. Apa itu ritme? Ritme atau juga disebut irama juga menjadi salah satu unsur musik barat ya. Pengertian ritme atau irama adalah rangkaian gerak yang beraturan dan menjadi unsur dasar dari musik. Rangkaian gerak yang beraturan. Ya, ingat itu, irama itu atau ritme itu rangkaian gerak yang beraturan. Ya. Yang unsur ketiga adalah birama. Apa itu birama? Birama merupakan ketukan atau ayunan berulang-ulang yang hadir secara teratur di waktu yang bersamaan. Birama menjadi salah satu dari unsur-unsur musik. Umumnya birama biasanya ditulis dalam angka pecahan seperti 2/4, 3/4, 4/4, dan seterusnya. Angka pembilang di atas tanda per, angka pembilang itu 2, 3, dan 4 ini. Itu menandakan banyaknya ketukan. Sedangkan angka penyebut yang di bawah per ini, garis miring itu menunjukkan nilai nada dalam satu ketukan. Itulah dia nak ya. Ingat, birama itu ketukan atau ayunan berulang-ulang yang hadir secara teratur di waktu bersamaan. Lain birama, lain irama ya nak ya. Nah, jadi birama itu berjenis-jenis. Ada birama 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, dan sebagainya. Unsur yang keempat itu disebut dengan harmoni. Apa itu harmoni? Harmoni adalah sekumpulan nada yang apabila dimainkan bersama-sama akan menghadirkan sebuah bunyi yang enak dinikmati. Harmoni termasuk sebagai salah satu unsur seni musik. Singkatnya, harmoni adalah suatu bentuk keselarasan paduan nada atau bunyi. Harmoni juga bisa diartikan sebagai suatu rangkaian akor-akor yang disusun selaras dan dimainkan sebagai iringan musik. Akor-akor ini yang akan menjadi pengiring melodi. Nah, harmoni itu, nak, contohnya seperti kunci di gitar, kunci C. Nah, lihat kunci C. Yang mengerti gitar, coba bikin kunci C. Lihat, berapa nada yang dibunyikan ketika kunci C dimainkan? Nah, itulah dia, ada 6 nada kan? Nah, lihat, itulah harmoni. Harmoni, sekumpulan nada yang dimainkan ya secara bersamaan dan menghasilkan bunyi yang enak dinikmati. Itulah harmoni. Ya. Baik. Yang kelima, unsur kelima itu adalah tempo.
Tempo juga termasuk salah satu unsur musik. Definisi tempo dalam musik adalah ukuran kecepatan birama lagu. Semakin cepat sebuah lagu dimainkan, maka semakin besar pula nilai tempo lagu tersebut. Nah, jadi tempo itu dalam musik adalah ukuran kecepatan birama lagu. Semakin cepat sebuah lagu dimainkan, maka semakin besar pula nilai temponya. Ukuran dari tempo adalah beat. Beat merupakan ketukan yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Tempo menjadi hal penting dalam musik untuk memastikan kesesuaian kecepatan lagu dengan iringan musik. Secara umum, nakku, ada 8 kategori tempo. Di antaranya yaitu largo. Tempo largo, artinya tempo lambat sekali. Ada tempo lento, itu adalah tempo lebih lambat. Tempo adagio, tempo lambat. Tempo andante itu tempo sedang. Tempo moderato itu tempo sedang agak cepat. Tempo allegro itu tempo cepat. Tempo vivace itu lebih cepat. Dan tempo presto cepat sekali. Unsur yang keenam itu adalah dinamika. Apa itu dinamika? Unsur-unsur musik selanjutnya adalah dinamika. Dalam seni musik, definisi dinamika diartikan sebagai tanda untuk memainkan lagu dengan keras atau lembut. Nah, ingat, dinamika itu tanda untuk memainkan lagu dengan keras atau lembut. Apa fungsi dinamika? Fungsi dinamika menjadi penting karena dapat menunjukkan nuansa sebuah lagu. Baik itu suasana sedih, senang, datar, agresif, dan sebagainya. Dinamika mampu menunjukkan emosi dan perasaan pada sebuah lagu. Jadi dinamika itu menunjukkan nuansa sebuah lagu, nuansa sedih, nuansa senang, datar, agresif, dan sebagainya. Itulah fungsi dinamika. Jadi dinamika itu mampu menunjukkan emosi dan perasaan sebuah lagu. Keadaan nyaring atau keras atau lembut pada dinamika memiliki istilah sendiri. Misalnya seperti piano. Arti piano, dinamika piano itu artinya lembut. Dinamika pianissimo, sangat lembut. Mezzo piano, setengah lembut. Mezzo forte, setengah keras. Forte keras, fortissimo sangat keras, dan sebagainya. Nah, itulah beberapa kategori dinamika. Ada dinamika piano, pianissimo, mezzo piano, mezzo forte, forte, fortissimo, dan sebagainya. Kemudian nuansa ketujuh itu adalah timbre atau warna suara. Unsur-unsur musik yang terakhir adalah timbre. Timbre adalah perbedaan sifat antara dua nada yang sama kuat dan sama tinggi nadanya dalam konstruksi instrumen. Singkatnya, timbre dapat diartikan sebagai kualitas atau warna bunyi dalam seni musik. Bunyi timbre akan sangat dipengaruhi oleh sumber bunyi dan alat musiknya. Contoh, timbre yang dihasilkan dari alat musik tiup akan berbeda dari timbre yang dihasilkan alat musik petik, meskipun keduanya dimainkan pada nada yang sama. Nah, timbre itu warna suara. Ya, bunyi-bunyian yang berbeda-beda warna suaranya. Ya, beda pasti bunyi dari alat musik tiup dengan bunyi dari alat musik petik. Itulah timbre ya. Nah, baik anak bapak yang terkasih, itulah materi kita untuk hari ini, yaitu unsur-unsur musik barat. Nah, kamu pahamilah, catatlah itu. Kemudian ini ada penugasan bapak bikin, ya, penugasan untuk kamu. Ini soal-soal penugasannya. Coba kerjakan ya nak ya, kerjakan. Soal pertama itu apa yang dimaksud dengan melodi? Itu soal pertama. Soal kedua, tangga nada diatonis dibagi dua. Sebutkan dan gambarkanlah. Soal ketiga,
Apa yang dimaksud dengan harmoni? Jelaskanlah. Soal keempat, secara umum terdapat 8 kategori tempo. Sebutkanlah. Nomor 5, dinamika merupakan tanda keras lembutnya sebuah lagu dinyanyikan. Jelaskanlah apa fungsi dari dinamika ini. Nah, tugas ini kamu kerjakan, nak. Dan Bapak tunggu hasilnya minggu depan mulai dari sekarang. Ya, nak ya. Itulah tugasmu, kerjakanlah dengan baik ya, nak ya. Cukup sekian perjumpaan kita hari ini. Ya, selamat pagi, selamat siang anak-anak Bapak. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan shalom.